Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai baris dan deret. Kemarin kita sudah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari baris aritmatika, terus ada baris aritmatika bertingkat, dan pada video kali ini kita akan lanjutkan pada deret aritmatika. Nah, kita sudah ketahui deret itu adalah penjumlahan dari baris, gitu ya. Jadi, setiap suku-suku yang ada di suatu baris bisa dijumlahkan dan itu disebut sebagai deret. Nah, deret aritmatika sendiri berarti deret yang sukunya atau suku-sukunya merupakan suku barisan aritmatika. Di sini, sekali lagi Bapak tekankan bahwa untuk mengerjakan soal baris dan deret tidak selalu bergantung pada rumus. Kalian juga bisa menggunakan pelogikaan untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada beberapa rumus yang bisa kalian hafalkan, tetapi Bapak sih sebenarnya berharap bukan hafal, tetapi paham kenapa rumus tersebut ada, gitu ya. Nanti silakan kalian bisa cari pembuktian-pembuktiannya, karena pembuktian dari rumus-rumus deret aritmatika itu baris dan deret, bahkan bukan hanya deret. Baris dan deret itu sudah banyak di internet, jadi kalian bisa menggunakan sumber lain untuk membuktikannya. Nah, di sini kita akan bahas saja ada SN. SN itu adalah simbol untuk mencari deret, gitu ya. Dan ada 3 buah rumus yang bisa digunakan untuk mencari SN. Yang pertama adalah N per 2, 2A ditambah N min 1B. Nah, terus ada N per 2, 2A plus UN. Atau N dikali UT. Nah, rumus ini, 3 rumus ini, masing-masing digunakan sesuai dengan kondisi dari permasalahan. Jadi, apa yang diketahui di permasalahan? Misal, di permasalahan tersebut, kalian mengetahui A dan B-nya. Nah, maka akan lebih cocok untuk menentukan SN menggunakan rumus yang pertama. Tetapi, misal dalam suatu soal yang diketahui adalah suku pertama dan suku terakhirnya. Nah, daripada repot-repot mencari bedanya, kalian bisa menggunakan rumus yang kedua. Begitupun, kalau kalian bisa menentukan atau yang diketahui adalah suku tengah dan banyaknya suku, maka kalian tidak perlu repot-repot mencari A dan B, cukup menggunakan rumus ketiga. Jadi, ketiga rumus ini digunakan berdasarkan situasi dan kondisi apa yang diketahui dalam masalah yang kalian dapatkan, gitu ya. Nah, di sini rumus di atas didapat dari formula atau rumus Gauss yang bisa dikembangkan menjadi Gauss-Kino ke sembarang suku tidak hanya U1 atau A sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah pengembangannya yang disebut sebagai rumus Gauss-Kino, gitu ya. Tapi mungkin kita bisa membahas ini lain waktu. Jadi yang utama yang 3 ini. Oke, terus apalagi yang di sini yang kita bahas? Ada berdasarkan materi barisan dan deret aritmatika dapat disimpulkan bahwa B, UN, dan SN itu dapat kita nyatakan UN sama dengan B dikali N ditambah A min B. Nah, terus N itu adalah UN min A per B ditambah 1. Terus SN adalah N per 2 dikali A tambah UN. Bapak rasa ini tidak terlalu aneh gitu ya. Ya memang seperti itu. Kalau ini pengembangan dari rumus UN, ini juga pengembangan dari rumus UN, dan ini rumus SN yang tadi kita sudah bahas di atas. Kita bahas saja bagaimana kita menggunakannya, gitu ya. Jadi bagaimana kita akan menggunakan rumus-rumus ini. Nah, contoh misalnya. Tapi sekali lagi Bapak tekankan, jangan hanya bergantung pada rumus, karena baris dan deret aritmatika pada dasarnya bisa kalian logikakan. Asalkan kalian memahami sistematisasi dari atau algoritma dari baris aritmatika tersebut. Atau deret aritmatikanya juga. Contoh, tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika ini. Nah, dan hitunglah jumlah 50 suku pertama. Nah, kalimat suku pertama itu jelas mengindikasikan adalah deret, gitu ya. Jadi kalaupun tidak ditulis deret aritmatika, ya sudah paham lah kalau ada jumlah 60 suku pertama, ya pasti itu deret aritmatika. Kalimatnya cukup familiar, gitu ya. Jadi dengan jumlah berapa suku pertama, nah itu adalah deret aritmatika.
kalau dia barisannya aritmatika, karena belum tentu juga. Bisa saja dia barisannya geometrik. Oke, kita bahas cara menjawabnya. A-nya sudah ketahuan 2, B-nya juga sudah ketahuan 2. Dicari U50, ya tentu saja gampang seperti itu ya. Kemarin 2 dikali 50 ditambah A. Ini menggunakan rumus yang ini. Nah, ini bisa menggunakan rumus ini. Tetapi menggunakan rumus yang dasar kemarin, A ditambah dalam kurung N-1B, ya boleh, sama saja ketemu. Hasilnya pasti 100. Jadi kan A-nya 2 ditambah 50 dikurangi 1 dikali 2. Gitu ya. Hasilnya juga 100. Nah, sekarang untuk SN-nya. Nah, karena di sini U50-nya sudah ketemu, maka dari ketiga rumus yang ada di sini, sebenarnya kalian bisa gunakan yang pertama ataupun yang kedua. Karena yang pertama A dan B-nya sudah ketemu, tapi kebetulan karena pertanyaan ini mengarahkan kita untuk mencari UN, maka kita juga bisa menggunakan rumus yang kedua. Dan rumus yang kedua itu lebih simpel. Jadi 2 ditambah U50, 50 bagi 2. Ya, selesai. 2 tambah 100, 102 kali 25, selesai. Jadi efisiensi penggunaan rumus itu juga sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah deret aritmatika. Selain apa yang diketahui, kira-kira apa yang lebih efektif untuk digunakan? Kalau di contoh nomor 1 akan lebih efektif menggunakan rumus yang kedua dibandingkan rumus yang pertama, karena rumus kedua jauh lebih pendek. Oke, kita cek. Kalau ini nah ini pengembangan. Jadi kita menggunakan pengembangan baris dan deret aritmatika yang menggunakan Gauss-Kino ini. Jadi bisa dicari dengan N/2 UP ditambah UKI ditambah N-1 N+1 dikurangi P plus QB. Nah, ini rumus baru ya. Jadi, kalau ada dua suku yang diketahui, tidak harus mencari A dan B-nya. Nah, kalau di contoh nomor 2 ini kan tidak tidak diketahui suku pertama dan suku keduanya. Biasanya, untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, kalian mencari A dan B-nya dulu. Jadi, di sini kan ada suku ke-6 dan suku ke-10. Nah, maka dicari A dan B-nya, lalu gunakan rumus yang ini. Yang pertama, N/2. Nah, logikanya seperti itu. Tetapi dengan pengembangan Gauss-Kino, kita bisa menggunakan yang ini. Jadi, bagian bawah ini kalau diketahui dua suku gitu ya. Kalau yang atas itu berarti kalau diketahui satu sukunya. Satu suku saja. Iya. Diketahui satu suku saja. Kalau ini yang dua suku diketahui. UP di sini belum ada keterangannya ya. Nah, kita lihat contohnya saja. Nah, di sini kan diketahui. Hitunglah 20 suku pertama. Nah, berarti kan N-nya 20, U6 adalah 65 dan U10 adalah 97. B tetap harus kita hitung secara manual. Kita gunakan rumus yang tersedia di sini. UN min A, atau kalian bisa juga gunakan cari yang lain gitu ya. Oh, bukan yang ini, yang B itu yang mana tadi ya? Tidak ada. Tidak ada ya, menjelaskan B. Oke. Sepertinya di materi sebelumnya, kalian bisa cari juga. B itu adalah U10 dikurangi U6 per 10 min 6. Kalau tidak salah ini di bagian atas ada. Sehingga kita dapatkan B-nya adalah 8. Nah, kalau B sudah ketemu, maka S20 sama dengan 20 per 2, U6 ditambah U10 ditambah 20 ditambah 1, N+1 dikurangi 6 ditambah 10 dikali 8. Tinggal mengikuti alur yang rumus ini. Nah, tinggal mengikuti rumus ini aja. Lalu didapatkan hitungannya 10. 65 ditambah 97. Ini ya, 65 tambah 97 ditambah 21 dikurangi 16 dikali 8. Sehingga 10 ditambah, ini dijumlahkan 202 ya. Ditambah 5 kali 8. Ini 5 kali 8. 202 betul. 97 ditambah 65. Sepertinya bukan 202 ya.
Berarti berapa ini? 100. Berarti kan 162 harusnya ya, bukan 1. Kalau kita cek rumus atasnya, ya berarti harusnya 65 ditambah 97 itu 162. Nah, 162 ditambah 5 kali 8 atau 40. Berarti ini 162. 162. Silakan nanti di modulnya dioret-oret saja kalau misalnya salah ya. S2-nya nanti silakan kalian hitung juga. Berarti ini hitungan yang kurang tepat. Jadi hasilnya adalah berapa? Silakan dihitung nanti. Jadi 10 dikali 162 tambah 4 berarti 2. Oh, betul apa ya hasilnya ya? Oh, hasilnya betul. Hasilnya betul tapi hitungannya tadi salah. Sepertinya ada salah ketik. Tidak masalah ya. Jadi 162 ditambah, ini kan 202. 202 kali 10, 2020. Oke. Contoh ketiga, ada bilangan bulat antara sekian sampai sekian habis dibagi 5. Nah, jawabnya adalah ini. Tentukan jumlah semua bilangan. Oh, berarti deretnya dari bilangan tersebut. Berarti kalian analisa dulu bilangan yang habis dibagi 5 antara 100 dan 300. Ingat, kalau antara 100 itu berarti tidak ikut, 300 juga tidak ikut. Berarti dimulai dari 105 sampai 295. A-nya 105, B-nya 5, dan UN-nya 295. Jadi, karena UN-nya sudah diketahui ya, pasti pakai rumus yang kedua. Kalau untuk rumus yang pertama, contohnya mungkin sudah terlalu banyak. Bisa kalian search di internet. Cukup banyak di pembahasan-pembahasan manapun. Jadi mungkin tidak akan terlalu sulit untuk kalian kerjakan. Tapi pada intinya, sekali lagi Bapak menekankan bahwa untuk baris dan deret aritmatika, jangan terlalu bergantung pada rumus. Kalian juga harus bisa menggunakan pelogikaan saat hal tersebut bisa digunakan. Jadi tidak ada ketergantungan pada rumus. Saat rumusnya lupa, maka kalian tidak bisa mengerjakan. Tidak seperti itu. Selama pelogikaan bisa kalian gunakan, misalnya lupa rumus, itu juga tidak akan menghalangi kalian untuk bisa mendapatkan hasil yang benar dari baris dan deret aritmatika. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pada video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang aplikasinya ya. Nah, aplikasi dari baris aritmatika. Kemungkinan hanya barisnya saja, baris dan deret. Jadi nanti aplikasinya seperti apa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga video ini membantu kegiatan belajar kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.